Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk hari ini kita masuk ke tema baru ya nak ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan dibuka buku tema 7-nya halaman 3. Nah, dilihat, disimak ya nak ya video berikut ini. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur. Dikelilingi sawah dan kebun, tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam. Menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Nah, mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, dilihat bukunya halaman 3 ya nak ya. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Disimak ya nak ya videonya. Nah, sekarang ini muatan SBDP ya. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Nah, kita nggak usah dipraktekkan itu ya nak ya, cukup dipahami aja ya. Nah, lanjut, Siti menunjukkan sebuah teks bacaan isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Nah, ayo kita baca teks berikut. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, kita lanjut. Ibu Edo sedang membuat tahu.
Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Nah, setelah susu kedelai, setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nah, begitulah ya nak ya. Nah, kita lanjut. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, bisa dilihat ya nak ya, kain A dan kain B. Nah, ini kita menghitung luas. Nah, satuan luas. Nah, yang warna kuning itu satuan luasnya ya nak ya. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya nak ya. Kain A dan kain B. Berapa ya luasnya? Nah, ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya ini ya nak ya, kita menghitung. Nah, ya itu ada 8 kotak semuanya itu kan. Nah, yang kain B ada berapa itu? Iya, ada 16. Dihitung aja kotaknya itu ada berapa. Nah, ada 16. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Nah, perhatikan. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Nah, maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 2 ya nak ya. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahannya. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Nah, mari kita baca teks berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal ini yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus dan daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, kita lanjutkan. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang.
Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Nah, gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Nah, dengarkan ya nak, gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Nah, perhatikan. Nah, ini ada gambarnya nak. Ini ada ban lengan, rompi renang, papan luncur, dan ban renang. Ini adalah alat bantu ketika kita berenang ya nak ya, biar kita mengambang. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, jadi ya nak ya, kesimpulannya setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran materi tematik kita hari ini ya nak ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa difahami. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.